Kalau kita ngomong dari sisi nutrisi ya, mungkin nggak begitu. Karena kan gen yang dimasukin ke dalam itu spesifik, itu GMO. Begitu lu label sesuatu dengan GMO, consumer itu akan reject. Itu resistance tuh lumayan tinggi loh ya. Jadi tidak serta-merta lu bisa keluarin produk-produk GMO dengan segampang itu, karena ada resistance dari potential customers. Bet Karena, untuk di-approve ya, it's not that easy. Semua negara itu tidak segampang itu meng-approve produk-produk GMO. Makanya buah itu kebanyakan cross-breed. Karena Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Oh, kita hari ini mau bahas tentang GMO. Nah, sebenarnya GMO itu apa? Sama prosesnya tuh gimana untuk makanan atau tanaman? oke, mari kita ngomong soal GMO ya. Jadi ini banyak yang ngomong, GMO, tapi kadang kita itu lupa batasan itu di mana sebenarnya. Ini kalau kita ngomong soal GMO, itu adalah transgenic. Apa itu transgenic? Artinya lu mengambil sesuatu yang bukan di spesiesnya itu. Lu ngambil gennya, lu masukin ke dalam gen ini. Tapi kalau crossbreeding ini banyak yang salah kaprah, karena kalau kita buah ya, orang bilang buah itu GMO, bukan, buah itu bukan GMO. Kebanyakan buah itu adalah lu crossbreeding, lu ngerti kan? Jadi juga buah yang ini dengan buah yang ini, lu crossbreed apa ini, dikawin silang. Itulah namanya crossbreeding. Tapi ada juga buah yang yang GMO, tapi very rare. Kebanyakan kalau buah-buahan itu adalah crossbreeding. Tapi kita ngomong dulu yang GMO ini, yang transgenic ya namanya. Jadi kalau nggak salah satu, lu bisa verify di sini, tapi gue bilang salah satu yang paling sukses GMO product adalah di US, yaitu corn, terus soy, canola, sama cotton, Oke. sama tanaman-tanaman itu. Itu khusus untuk Roundup Ready, terus herbisida. Untuk yang tanaman yang disemprot, dia itu, nggak mati karena disemprot herbisida. Biasanya kan herbisida matiin tanaman ya. Betul. Dia disemprot herbisida nggak mati, tapi tanaman gulma itu mati. Itulah yang paling successful. Itulah namanya Roundup Ready. Contohnya corn, Roundup Ready soy, itulah dari Monsanto. Itu gimana cara dia itu proses bikin suatu tanaman yang menjadi GMO kan. Jadi, eee, karena kan kalau kita ngelihat di US sana ya, itu kan tanaman itu freaking jutaan hektar men, itu monoculture itu ribuan hektar, lu ngelihat itu tanaman soy, corn itu kan segede-gede gaban gitu ya. Itu kan nggak mungkin suruh orang begitu kan. Satu-satu lu cabutin rumputnya nggak mungkin. Jadi itu salah satu kenapa mereka buat supaya Roundup Ready, supaya dia tahan terhadap herbisida. Jadi ada satu spesifik bakteri ya, di tanah ya, gue lupa ini Agrobacterium kalau nggak salah. Dia itu tahan terhadap, racun herbisida itu loh. Ada satu spesifik gen, di mana dia tuh tahan Bro. Dia dia nggak disemprot, pestisida itu dia nggak mati. Dan dia ngambil kalau nggak salah ESPS gene kalau nggak salah, gue lupa nama gennya apa. Dia tuh bisa menghasilkan protein, dia tahan terhadap herbisida itu, dia ngambil, gen itu, kan tanaman dari bakteri, dia ngambil gen itu dia masukin ke dalam tanaman. Oke. Nah jadi itu kan GMO ya. Jadi kan mengambil satu gen yang bukan tanaman, yaitu dari bakteri, dia masukin ke dalam tanaman itu. Prosesnya macam-macam, dia bisa pakai, ada transfection di mana lu menginfeksi tanaman itu, ada prosesnya macam-macam lah. Dan akhirnya lu keluar satu tanaman yang jenisnya adalah dia tahan terhadap itu. Karena pada saat gua kerja sebagai scientist, gua ngerjain itu GMO. Jadi gua transfect dulu kerjaan gua transfect, jadi kan kita program, ini gampang sebenarnya lu beli aja kitnya itu di, perusahaan biotech, lu bisa kirimin, lu bisa bikin GMO lu sendiri. Jadi kan gua pakai Agrobacterium. Pada saat itu project-nya adalah kita itu mau mengetahui gimana tanaman itu produksi vitamin C. Oke. Jadi ada beberapa enzim yang bisa kita naikin untuk dia vitamin C di dalam tanaman itu naik. Ngebus. Nah, jadi kan kita ngelihat, oke ini gennya ini aja. Kira-kira spesifik ada dua enzim yang limiting factor di vitamin C produksi di tanaman. Jadi kita bikin,
bakteri itu punya gen itu, Bro. Kita ngambil, kita boost, ya kita modif boost di dalam bakteri itu, terus kita transfer ke tanam Arabidopsis. Terus kita suntik ke dalam daunnya Arabidopsis. Dia udah lihat apakah ini berhasil atau enggak. Begitu kita cek, ya betul naik. Vitamin C di dalam situ naik dengan infeksi. Jadi itu ada beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk menciptakan GMO. Oke. Nah, Berarti menurut kamu sebenarnya GMO itu sebenarnya bisa membantu masalah-masalah, di ya maksudnya ini lagi-lagi kita harus apa ya namanya, kita harus bisa memilah-milah sih. GMO itu is good for secara economic value itu mungkin it makes sense karena lu kan gede, lu bisa dengan gampang, dengan simpel. Tapi kan lagi-lagi kita ngelihat dari sisi health perspective ya. nah itu dia. Nah itu dia. Kalau menurut gua, mungkin dari sisi kalau kita makan makanannya doang, itu mungkin nggak bermasalah ya. This is my personal opinion. Oke. Kalau lu makan tanaman GMO, kalau misalnya gua transfect suatu itu tiba-tiba dia naikin vitamin C walaupun ada sejenis protein-protein itu ya. In my opinion maybe it's not too dangerous. Oke. Karena gen yang dimasukin ke dalam contohnya dari tanaman bakteri itu, dia masukin ke dalam situ, produksinya apa? Produksinya adalah protein, Bro. It's a specific protein. Yang lu konsumsi ya lu biasa aja karena kan badan lu mencerna ya. Oke. Tapi yang bermasalah adalah pada saat mereka itu gunain, ya mereka itu simple herbisida. In my opinion ya herbisida itu Em ya contaminants itu yang jadi permasalahan. Maybe not the GMO itself, tapi mungkin itunya. Oke. Tapi ada juga tapi jangan salah, ada juga sejenis GMO yang dia pakai BT toxin. Jadi core-nya itu kayak jagung dan segala macam. Dia tuh mengeluarkan spesifik protein yang beracun terhadap serangga. Jadi itu Bacillus thuringiensis kalau nggak salah. Yaitu bakteri yang dia mengeluarkan sejenis protein. Kalau serangga makan itu mati, namanya high protein ya kalau nggak salah. Itu yang bikin dead. Oke. Nah itu lain cerita. Nah kalau saya itu keluarin toxin, then I'm gonna question it. Apakah protein itu bermasalah untuk kita? Ya you gotta test it, lu harus tes. Oke, mungkin Ya. ini pertanyaan juga yang lumayan mumpuk. Apakah GMO itu ada di produk hewani? Setahu gue sih belum ada. Belum ada. Setahu gue sih belum ada. Karena untuk di-approve ya, it's not that easy. Semua negara itu tidak segampang itu meng-approve produk-produk GMO. Makanya buah itu kebanyakan cross-breed. Karena lagi-lagi begitu lu GMO label, begitu dari semua makanan bisa harus di-label bahwa itu genetically modified ya. Kalau di atau kalau hukum di Indonesia, tapi kalau di luar negeri lu harus label itu GMO. Begitu lu label sesuatu dengan GMO, consumer itu akan reject. Itu resistance itu lumayan tinggi loh ya. Jadi tidak serta-merta lu bisa keluarin produk-produk GMO dengan segampang itu karena ada resistance dari potential customers. Potential customer itu bakalan bisa nolak gitu. Oke, berarti sebenarnya sekarang market juga Limited, limited. very limited. Ya contohnya kalau kita impor ya, contohnya lu impor soybean itu kebanyakan GMO karena dia run ready products gitu-gitu. Oke, kalau di masalah nutrisi kok apakah akan mempengaruhi sesuatu? Nah, kalau kita ngomong dari sisi nutrisi ya, mungkin nggak begitu. Karena kan gen yang dimasukin ke dalam itu spesifik, fungsinya untuk apa gitu loh. Jadi kalau dari sisi nutrisi selama those genes, selama gen yang dimasukin ke dalam itu tidak ada hubungan dengan pembentukan nutrisi dari produk itu, ya gua rasa sih nggak ada hubungan. Oke, berarti tidak menghancurkan nutrisi yang sudah ada atau Oh, no, in my opinion no, karena itu very, very specific gene ya. oke. Yap. Ini terakhir kok, selain label GMO itu apakah ada maksudnya cara mungkin kita masyarakat bisa tahu, oh ini produk GMO atau enggak? Apakah ada cara lain? Google. Katanya itu dong. Ya, in my opinion itu Google aja kira-kira apa aja produk yang GMO, tapi not that many man. Bahkan gue di New Zealand ya, New Zealand itu kan New Zealand Plant Food Research di mana dulu gue kerja di situ, kita ngerjain GMO itu banyak sekali man. We do a lot of maksudnya genetic modification, genetic engineering itu we do a lot. Waktu gue intern di sana itu project pertama gue aja udah genetic engineering. Project pertama gue itu udah kita itu modify, kita tuh mau ngelihat suatu enzyme yang ngebawa namanya methyltransferases. Ini di tanaman untuk polyphenols dan segala macam. Jadi gue itu disuruh untuk memproduksi enzyme dari bakteri. Ini kan enzyme dari tanaman. Ini dari bakteri. Jadi kita ngambil gen dari tanaman ini, gue transform bakteri E. coli itu untuk memproduksi protein yang gue mau.
untuk kita tes activity-nya. Ya udah kita create E. coli yang genetically modified untuk memproduksi protein yang nggak ada di dia sebenarnya E. coli itu. Jadi kita purify protein itu keluar, ya kita ngecek apakah ini benar atau enggak. Jadi genetic engineering itu sebenarnya a very very useful tool, itu alat yang sangat penting untuk biological research ya. Tapi lagi-lagi, gue ingat sekali waktu gue di Newseum Biology Research, biosecurity untuk genetically modified organism itu ketatnya minta ampun, men. Oke. Lu harus special lab, lu harus ada ada jarak berapa, dan lu harus ada lewatin beberapa pintu tahapan supaya pastiin kita kan tanaman ya pada saat itu ya. Jadi genetically modified plants itu nggak keluar. Ada insiden ini, gue lupa tahun ini atau tahun lalu, gue baru baca berita. Ada insiden di Planet Food Research, Arabidopsis itu keluar yang genetically modified. Apa itu maksudnya? Apa tuh? Tanamannya itu yang tidak seharusnya keluar, kan biasa ada biosecurity officer tuh dia keliling, bro. Kalau lu mau ngerjain sesuatu yang genetically modified, dia bakalan survei setiap hari, dia kumpulin sampel. Apakah keluar atau enggak, sama kayak COVID ceritanya, supaya pada saat lu engineer sesuatu itu nggak keluar ke alam, itu di-fine lu, itu didenda banyak gitu, karena biosecurity breach. Jadi tidak segampang itu sih. Jadi teman-teman harus tahu bahwa genetically modified organism itu, dan genetic engineering tools, itu alat yang luar biasa penting untuk biological research. Tapi untuk menjadi sesuatu yang komersil, contoh kayak tanaman lah atau makanan segala macam yang commercially out there, itu susah. It's very very difficult. Daerah terakhir untuk produk GMO menurut kau gimana? Gue sih rada stay away, tapi gue stay away-nya maybe not because of secara gen itu dia berubah atau ada gen yang ditambahin, tapi secara agricultural practice, secara praktek agrikultur itu yang gue, begitu dia semprot herbicida, ya gue stay away dari itu. Kalau saya mungkin dia nggak semprot, maybe I'm still open for it. I don't know. Ya, tergantung. Oke, jadi semoga bermanfaat.